Pelatihan itu tentunya ini meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasir. Ini salah satu bentuk kita melawan budaya barat, saya pikir. Masuk ke Indonesia, bahkan mereka tuh pengen sekali memakai batik, saya perhatikan. Sahabat Vimela semua, senang sekali saya Anissa Wulan bisa kembali hadir di hadapan sahabat Vimela semua dalam acara Vimela VIP. Nah, episode Vimela VIP kali ini spesial karena saya sedang menyusup di tengah acara Parade Wastra Nusantara yang diselenggarakan oleh Vimela. Melalui acara ini, Vimela ingin turut merayakan dan melestarikan kekayaan kain tradisional Indonesia. Nah, kalau episode sebelumnya kita lebih membahas tentang sosok perempuan inspiratif, kali ini saya juga ditemani oleh seorang figur perempuan inspiratif dari daerah Pasir. Tapi kita akan mengulik lebih dalam tentang kekayaan wastra dari daerah tersebut. Nah, di sebelah saya sudah hadir Ibu Sinta Rosma. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Wulan. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kita sebelum mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat Vimela. Baik, Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan, selamat siang. Perkenalkan, saya adalah Ibu Sinta Fahmi Fadli. Saya Ketua Dekranasda dari Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, dan alhamdulillah selama ini saya sudah hampir 4 tahun menjadi Ketua Dekranasda, dan alhamdulillah juga bisa ditemukan dengan Vimela hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini lancar. Amin, senang sekali Ibu bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Sinta. Ibu, kita langsung mulai aja ya. Ibu, ini kan beberapa motif batik Pasir didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi pemerintah saat itu untuk mendaftarkan motif-motif tersebut? Sebenarnya kalau dari segi pemerintah memang yang pertama tuh mungkin hak cipta dulu ya. Karena kalau tidak ada hak ciptanya, coba bayangkan tidak diakui, bagaimana pemerintah bisa mempromosikan batik Pasir itu sendiri, saya pikir. Nah, ada beberapa juga yang kami memang sebelumnya ini tantangan sebenarnya dari saya selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Pasir. Sebelumnya itu tidak pernah sama sekali. Maka di tahun 2022-2023 kita coba mengusungkan dan kita lombakan saat itu. Dan alhamdulillah terpilih 4, kita ambil kategorinya dari flora dan fauna. Ada 4 kategori, yang 4 yang masuk ke dalam daftar yang akan dipatenkan di tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional waktu itu. Dan tantangan ini memang sudah dari awal saya menjadi Ketua Dekranasda sebenarnya. Karena sebelumnya saya tanya, ini apa, sudah ada belum? Belum ada. Dan sangat sayang sekali sebenarnya untuk Kabupaten Pasir tidak mengajukan hak ciptanya sampai ke tingkat nasional itu. Oke, ada 4 motif ya Ibu tadi ya? 4. Kenapa yang dipilih 4 motif itu Ibu? Karena memang khas dari Kabupaten Pasir, kita ngambil pasti dari apa yang ada di Kabupaten Pasir. Tidak kita ambil dari luar dari Kabupaten Pasir, apa yang banyak di Kabupaten Pasir. Ya contohnya salah satunya itu adalah batik buah lisoy. Buah lisoy itu bisa dijadikan kayak gelang yang dijual oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Pasir, buah lisoy namanya. Yang kedua itu adalah ada lagi dari batik secang, itu dari kulit batang kayu. Jadi itu yang kedua. Ada lagi yang lain, yang ketiga itu adalah deli telako. Itu ada lagi tuh. Yang keempat itu adalah kita ngambilnya dari tabuan. Tabuan tuh kebetulan memang banyak di Kabupaten Pasir, jadi kayaknya menarik gitu kalau kita jadikan itu menjadi hak cipta di Kabupaten Pasir, batiknya kita majukan langsung ke tingkat nasional.
Tadi Ibu sempat berbicara tentang tantangan nih. Iya. Setelah mendaftarkan beberapa motif ini agar mendapatkan hak cipta, pemerintah daerah juga membagikan batik-batik ini Iya dong. ke sekolah-sekolah. Siap. Ini bagaimana sih Ibu melihat kain tradisional kita itu sebagai presentasi daerah yang dikenalkan kepada generasi muda? Iya dong. Boleh diceritain? Nah, saya itu berpikir pada saat saya sudah mengajukan hak ciptanya itu, saya berpikir bagaimana caranya batik ini bisa dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Apalagi tidak hanya generasi Gen Z ya, dari yang contohnya pemerintah dari pegawainya, honornya, atau beberapa lembaga yang harusnya bisa kita kenalkan ini batik yang sudah kita patenkan. Akhirnya saya mencoba masuk ke dinas pendidikan, saya sampaikan ke dinas pendidikan bahwa tolong ini menjadi batik yang sudah kita patenkan masuk ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP, dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pasir juga menggratiskan. Nah, batik yang kita ajukan yang 4 tadi itu semuanya yang sudah kita patenkan digratiskan oleh pemerintah. Saya pikir itu adalah salah satu upaya kami, saya selaku Ketua Dekranasda sebenarnya bagaimana anak-anak, teman-teman semuanya dan para pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Pasir mengenal batik secang ataupun batik yang lainnya tadi. Dan alhamdulillah ini masih berjalan dari tahun kemarin sampai tahun ini. Oke. Ibu kalau boleh jujur, tantangan tersulitnya apa nih yang dihadapin untuk memperkenalkan kain tradisional ya? Batik itu kan salah satu kain tradisional. Iya dong. Itu ke generasi muda. Tantangan yang tersulit yang Ibu rasakan apa nih? Kalau untuk generasi muda kadang-kadang dia nggak menarik kadang-kadang buat generasi muda itu batik, kecuali nanti pada saat mereka sudah bekerja baru mereka tahu oh ini loh batiknya dari Kabupaten Pasir. Kalau pada saat SMA itu sangat sulit sekali saya pikir juga. Kadang-kadang memang tapi dalam acara ini sebenarnya salah satu upaya saya untuk memperkenalkan bahwa inilah Kabupaten Pasir, inilah batik yang akan kita banggakan dari luar Kabupaten Pasir sampai ke tingkat nasional, saya pikir juga begitu. Oke. Ibu Sinta, apakah ada rencana lain yang sedang digodok oleh pemerintah terkait melestarikan kain tradisional Pasir? Kalau boleh di-teaser. Baik Mbak Wulan, memang saat ini kalau bicara dengan saya tentunya saya membicarakan tentang Dekranasda Kabupaten Pasir. Saya tentunya ada berkeinginan, insya Allah ini saya sudah bicara dengan Mas Ferry Sunarto bahwa kami akan berkolaborasi nantinya insya Allah di Kabupaten Pasir. Kami akan mencoba untuk membuat gebyar wastra Kabupaten Pasir. Mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan bersama Mas Ferry Sunarto. Tentunya juga beliau sangat mensupport, dan ini salah satu upaya saya juga untuk memperkenalkan kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Pasir, inilah batik yang sudah kita patenkan. Jadi mereka jangan kata tidak tahu lah ibaratnya nanti gitu. Baik, terima kasih. Menarik, jadi layak ditunggu. Iya, siap. Kalau kita bicara tentang kain tradisional nih, Bu, batik kan juga kain tradisional. Di sini khususnya batik. Bagaimana cara pemerintah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para perajinnya? Iya, memang langkah ini sudah kami lakukan di tahun kami sebelum peluncuran. Saya meminta kepada pemerintah waktu itu sama Bapak Bupati Pasir tentunya, kami mencoba untuk bersurat bagaimana caranya kami itu bisa mendatangkan pelatihan-pelatihan yang dibantu oleh pemerintah waktu itu. Dan alhamdulillah beberapa dari kecamatan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Tentunya ini meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasir. Itu sudah dibantu oleh pemerintah kami. Ibu, ini di tengah gempuran budaya barat, bagaimana Ibu melihat gelaran parade Wastra Nusantara yang diadakan oleh Vimela hari ini? Ini salah satu bentuk kita melawan budaya barat, saya pikir bahwa kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sendiri. Masa kita kalah dengan budaya barat? Bahkan saya perhatikan kalau budaya barat bahkan masuk ke
Indonesia ya, tidak saya bicarakan Kabupaten Pasir, masuk ke Indonesia, bahkan mereka tuh pengen sekali memakai batik, saya perhatikan. Malah sangat gagah sekali memakai batik. Jadi jangan kita yang kalah, biarkan mereka yang masuk memakai batik kita. Dan saya juga tentunya teman-teman yang ada di kalangan pemerintah Kabupaten Pasir, teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan ini batik kita yang kita padankan ini, patenkan ini, kedepannya juga bisa kita pakai kemana-mana sih. Bisa lebih sering dipakai. Iya betul, dan saya pun insya Allah akan coba terus gitu loh, berupaya terus. Ibu, ini pertanyaan saya terakhir. Siap. Apa harapan Ibu Sinta untuk kain tradisional kita, mengingat bahwa Indonesia itu sebenarnya sangat kaya wasra? Saya berharap kepada seluruh generasi, jangan pernah malu memakai batik. Baik batik dari daerah masing-masing, batik yang ada di tingkat nasional ini, bahkan sampai keluar, jangan pernah malu kita memperkenalkan inilah batik dari Indonesia. Jangan kita pernah puas diri, dan kita juga bisa memakainya dengan cara yang berbeda. Perlu dan juga kita sampaikan bahwa inilah batik yang selalu kita bangga-banggakan. Menarik. Baik. Pokoknya jangan malu untuk pakai kain tradisional kita ya Ibu ya, termasuk batik. Terima kasih sekali Ibu Sinta, insight-nya untuk pakai. Ibu cantik sekali loh hari ini, pakai warna pink ini. Terima kasih Ibu. Ya terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Ya terima kasih Mbak Ulan.